Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dipertemukan Allah kembali dalam rangka mempelajari ilmu agama yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan baginya, maka Allah pahamkan ia dalam urusan agamanya. Jadi semangatnya kita dalam menuntut ilmu itu salah satu tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, dan insyaallah kita mulai kitab baru. Ya, kita akan belajar kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikarang oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ini kitab yang agung, ya. Fa inna kitab Asy-Syama'il lil Imam At-Tirmidzi rahimahullah kitabun azim. Kitab Syama'il Muhammadiyah ini atau Syama'il Nabi adalah kitab yang sangat agung. Wa mu'allafun mubarakun, dan ini termasuk karya yang diberkati. Kebetulan kitab yang saya bawa ini disyarah oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Beliau termasuk ulama Madinah mensyarah kitab Syama'ilun Nabi karya Al-Imam At-Tirmidzi. Bagi yang ingin mendapatkan kitab ini atau membeli kitab ini, sudah ada terjemahannya, alhamdulillah, kitab Syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Syama'ilun Nabi. Apa sih isinya kitab ini? Syama'ilun Nabi. Syama'il itu artinya khisaluhu al-munifah wa sifatuhu asy-syarifah wa akhlaquhu ar-rafi'ah wa adabuhu al-karimah wa muamalatuhu at-tayyibah al-hasanah salawatullah alaihi wasallamuh. Jadi kitab ini membahas tentang Syama'ilun Nabi. Syama'il itu berarti karakternya Nabi itu bagaimana, sifatnya Nabi itu bagaimana, baik sifat-sifat jasadiyah, bagaimana bentuk atau postur tubuhnya Nabi, bagaimana wajahnya Nabi, bagaimana pundaknya Nabi, bagaimana rambutnya Nabi, bagaimana postur tubuhnya Nabi. Nah, ini kita kenal dengan Syama'ilun Nabi. Mempelajari sifat-sifatnya Nabi, baik sifat itu berupa sifat jasadiyah, seperti yang saya sampaikan tadi, atau sifat akhlakiyah, ya, sifat berupa akhlak, budi pekerti, tawadhu, bagaimana ketawaduan Nabi, bagaimana keberanian Nabi, bagaimana kedermawanannya Nabi, bagaimana welas asihnya Nabi. Jadi kita akan mempelajari semua tentang kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari karakternya, bentuk fisiknya, perangainya, akhlaknya, adab-adabnya, pokoknya tentang apa yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang akan kita pelajari dari kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Al-Imam At-Tirmidzi
radhiyallahu anhu wa rahimahullah. Itu ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah. Kemudian Syekh Abdul Razak hafizahullah, beliau di muqaddimah syarahnya beliau ingin menyampaikan keutamaan atau apa sih faedah mempelajari Syama'ilun Nabi. Buahnya itu apa? Manfaatnya itu apa? Dan faedahnya itu apa? Kenapa kok kita harus tahu Syama'ilun Nabi? Kenapa kok kita harus tahu sifatnya Nabi, akhlaknya Nabi, bentuk fisiknya Nabi, wajahnya Nabi, rambutnya Nabi, bagaimana wajahnya Nabi, bagaimana pundaknya Nabi, bagaimana postur tubuhnya Nabi, bagaimana akhlaknya Nabi, bagaimana adabnya Nabi, bagaimana sopan santunnya Nabi, bagaimana ketawaduan Nabi. Kenapa itu semuanya kok harus diketahui? Apa sih manfaatnya? Nah, itu ya. Kenapa kok harus kita tahu semua itu? Kita tahu ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, semua yang ada pada Rasulullah itu baik. Tidak ada di dalam diri Rasulullah yang tidak baik. Gak ada, semuanya baik. Maka dari itulah Allah turunkan sebuah ayat untuk menjelaskan itu. Dalam surat Al-Ahzab ayat ke-21. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah. Ada suri toladan yang baik. Berarti kita harus benar-benar ngerti siapa Nabi itu. Harus ngerti siapa sih sosok Rasulullah itu. Karena nggak mungkin kita ini bisa meneladani kalau nggak tahu bagaimana sosok agung yang pernah Allah ciptakan ini. Yang tidak ada makhluknya Allah yang lebih mulia dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kesimpulannya, Syama'ilun Nabi itu bercerita tentang semua tentang Nabi. Lah apa manfaatnya? Manfaat yang pertama tadi saya sampaikan ya. Manfaat yang pertama apa? Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, beliau mengatakan manfaat yang pertama dari mempelajari Syama'ilun Nabi adalah, beliau mengatakan, saya bacakan ya. Inna min wajibati ahlil iman al-imanu atau al-imana bihi. Sesungguhnya di antara kewajiban seorang mukmin adalah beriman kepada Nabi. Wala yakunu dzalika illa bima'rifatihi, dan enggak mungkin kita ini bisa beriman kepada Nabi kecuali kita harus mengenal Nabi. Ini alasan pertama atau manfaat pertama. Mengapa kok harus belajar Syama'ilun Nabi? Ya, seluk-beluk tentang Nabi. Mengapa? Karena yang pertama, karena kewajiban orang beriman adalah beriman kepada Nabi. Dan gak mungkin kita beriman kepada Nabi kalau kita gak kenal Nabi. Lah supaya kenal Nabi ya kita belajar kitab Syama'il An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, innallaha ja'alahu qudwatan lil ibadi wa uswatan lin nasi. Alasan yang kedua, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atau manfaat yang kedua, innallaha, sesungguhnya Allah menjadikan Rasulullah adalah teladan bagi hamba. Suri teladan bagi umat manusia. Wa umira bittibaihi, dan manusia diperintahkan untuk mengikuti Nabi. Maka bagaimana mungkin kita bisa meneladani Nabi, mengikuti Nabi kalau nggak tahu tentang karakter dan pribadi Nabi. Maka dari itulah kita belajar kitab Syama'il. Supaya apa? Supaya mengenal Nabi, dan dengan mengenal itu kita bisa meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti yang saya katakan tadi dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Dan juga dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul, ambil, kerjakan. Dan apa yang dilarang Rasul, tinggalkan. Nah, bagaimana kita tahu kalau kita nggak kenal Nabi? Maka kita harus mengenal Nabi Muhammad SAW. Kemudian ikhwatal iman, yang nomor 2, inna mahabbatahu faridhatun. Yang nomor 3 ya, mohon maaf.
Yang nomor 3, inna mahabbatahu radhiyallahu anhu inna mahabbatahu sallallahu alaihi wasallam faridatun iftaradhahu subhanahu wa ta'ala ala ibadihi. Sesungguhnya mencintai Rasulullah adalah kewajiban hamba. Dan kita nggak mungkin cinta Nabi kecuali harus mengenal Nabi. Itu alasan yang nomor 3. Makanya kita harus mengenal Nabi. Kemudian nomor 4, innallaha qad ja'alahu aula bil mu'minina min anfusihim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah aula bil mu'minin min anfusihim. Lebih layak daripada seluruh kaum muslimin. Lebih layak untuk diutamakan, lebih layak untuk dicintai, lebih utama untuk didukung. Sehingga kita harus mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatal iman, yang nomor 5, innallaha ta'ala aqsama fil qur'ani ala kamali khuluqin nabi. Allah Subhanahu wa taala sudah bersumpah di dalam Al-Qur'an atas sempurnanya akhlak Nabi. Ya, Allah sudah bersumpah di dalam Al-Qur'an begitu agungnya akhlak Nabi. Nun wal qalami wa ma yasturun. Demi pena dan apa yang ditulisnya. Kemudian kemudian Allah mengatakan, perhatikan, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad la'ala khuluqin adzim, benar-benar di atas akhlak yang agung, akhlak yang mulia, budi pekerti yang luar biasa. Itu yang kelima. Alasan yang kelima atau manfaat yang kelima. Karena Allah Subhanahu wa taala bersumpah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk atau manusia yang berada di atas akhlak yang paling terpuji. Maka kita wajib mengenalnya. Maka wajib kita belajar syama'il an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Innallaha amarul ibad bis salati wassalam alaihi iktidaan bihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba untuk bersolawat kepada Nabi. Ya, iktidaan bihi. Karena kita disuruh meneladani Allah dan malaikat. Allah dan malaikat saja bersolawat kepada Nabi. Maka kita harus lebih bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah, semakin kita mengenal Nabi, semakin banyak bersolawat. Kan gitu kan? Semakin kita membaca akhlaknya Nabi di hadis seperti ini, otomatis kita membaca solawat. Itu diantara kegunaan belajar kitab Syama'il. Kemudian yang nomor 7, inna syama'ilahu wasiratahu tu'addu manhajah hayatin likulli muslim. Mengapa kok kita harus belajar Syama'il? Alasan yang nomor 7 atau manfaat yang nomor 7, karena Syama'ilnya Nabi, sirahnya Nabi bisa dikatakan sebagai manhaj hidupnya setiap muslim. Ya, bahwa sirahnya Nabi, perjuangan dan perjalanannya Nabi harus dijadikan manhaj seorang muslim. Lah, bagaimana mungkin kita menjadikan manhaj kalau kita nggak kenal? Maka dari itulah kita harus belajar kitab Syama'il an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor 8, inna ma'rifatahu sallallahu alaihi wasallam min a'dhamil umur allati tazidul iman. Karena sesungguhnya memahami dan mengerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal Nabi, mengerti Nabi, paham tentang Nabi adalah termasuk perkara yang paling besar yang bisa menambah iman. Ya, menambah iman. Semakin tahu bagaimana perjuangannya Nabi, bagaimana sengsaranya Nabi ketika berjuang, bagaimana welas asihnya Nabi, bagaimana kasih sayang Nabi, bagaimana tawaduknya Nabi, bagaimana kesulitan yang dilalui oleh Nabi ketika berdakwah. Itu kalau kita pelajari semuanya akan menambah iman. Itu kegunaan yang nomor 8, kegunaan atau manfaat atau alasan mengapa kita harus belajar kitab Syama'il Muhammadiyah.
Itu kurang lebih ya ikhwatal iman alasan mengapa kita harus belajar kitab Asy-Syama'il. Jadi sekali lagi kitab Syama'ilun Nabi yaitu semua tentang Nabi. Perangainya Nabi, akhlaknya Nabi, bentuk fisiknya Nabi, apa saja tentang Nabi, kepribadian Nabi. Itu yang secara garis besar yang akan kita pelajari dari kitab yang mulia ini, yaitu kitabnya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung setelah kita sampaikan tadi muqaddimah ringan, maka kita akan ke bab yang pertama. Ya, silakan yang punya kitab dibuka kitabnya ya. Langsung kita mulai dari bab yang pertama. Bab ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang bentuk fisik atau postur tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting nih. Supaya kita tahu Nabi kita. Ya, karena langkah pertama untuk mencintai itu mengenal. Ya, saya ulangi, langkah pertama untuk mencintai, untuk beriman itu langkah pertama adalah mengenalnya. Kita nggak mungkin cinta Nabi kalau nggak kenal siapa Nabi. Harus paham siapa Nabi. Nah, salah satu yang harus kita pahami adalah kita harus tahu bagaimana postur tubuh dan bentuk fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sangat penting sekali. Thayyib. Hadis yang pertama ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullah. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah berkata, perhatikan ya. Akhbarana Abu Raja Qutaibah bin Sa'id. Abu Raja Qutaibah bin Sa'id mengabarkan kepada kami an Malik ibn Anas, dari Malik bin Anas, an Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, dari Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, an Anas bin Malik annahu sami'ahu yaqul. Ia mendengar Anas bin Malik berkata. Jadi Anas bin Malik berkata, perhatikan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawilil ba'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawil, bukanlah orang yang at-tawil al-ba'in, bukan orang yang tinggi menjulang. Ya, bukan tinggi yang luar biasa tingginya, bukan. Wala bil qasiri, tapi Rasulullah bukan orang pendek. Jadi Rasulullah disebutkan di sini laisa bitawilil ba'ini wala bil qasiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang tawil tinggi, al-ba'in yang tingginya itu nemen tingginya, sangat tinggi sekali, bukan. Wala bil qasir, dan bukan orang pendek. Tetapi lebih mendekati tinggi daripada mendekati pendek. Saya ulangi ya. Jadi Rasulullah itu laisa bitawilil ba'ini wala bil qasiri. Rasulullah tidak tinggi menjulang, tapi Rasulullah tidak pendek. Artinya Rasulullah itu tinggi, tapi bukan tinggi yang sangat tinggi. Apalagi pendek maka bukan. Wala bil abyadil amhaki. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang putih, yang benar-benar putih. Seperti orang Rusia misalnya. Bukan. Rasulullah putih tapi tidak terlalu putih, sangat tidak. Ya. Wala bil adami. Dan Rasulullah juga tidak coklat gelap, bukan. Atau Rasulullah juga tidak terlalu gelap kecoklatan. Rasulullah tidak gelap kecoklatan. Enggak juga. Ya. Wala bil ja'dil qatati. Dan Rasulullah SAW bukan orang yang berambut keriting. Ya, Rasulullah bukan orang yang berambut keriting. Keriting yang parah. Bukan. Ya. Kemudian ikhwatal iman. Wala bisabti.
Dan Rasulullah juga bukan orang yang rambutnya lurus kaku, bukan pula. Ba'athahullah ta'ala ala ro'si arba'ina sana. Rasulullah SAW diutus oleh Allah ketika beliau berumur 40 tahun. Menjadi Rasul maksudnya. Fa'aqama bimakkata asyra sinina. Rasulullah SAW tinggal di kota Makkah selama 10 tahun. Di sini disebutkan 10 tahun. Wabil madinati asyra sinin. Dan Rasulullah ada di kota Madinah pun 10 tahun. Wa tawaffahullah ta'ala ala ra'si sittina sana. Dan Rasulullah SAW diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di usia 60 tahun, awal 60 tahun. Walaysa fi ra'sihi wa lihyatihi isruna walaysa fi ra'sihi wa lihyatihi isruna sya'ratan baydha'ah. Pada akhir hayatnya Rasulullah, rambut dan jenggot beliau yang beruban tidak lebih dari 20 helai rambut. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, beberapa bentuk fisik Nabi, tapi enggak semuanya. Nanti ada lagi hadis berikutnya. Ini baru hadis yang pertama. Setelah kita baca hadis tadi, maka bisa kita simpulkan beberapa kesimpulan. Kesimpulan yang pertama ikhwatal iman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawilil ba'ini wala bil qasiri. Nah, kesimpulan pertama, Rasulullah bukanlah orang yang tinggi menjulang, tapi Rasulullah juga bukan orang pendek. Tapi Rasulullah lebih dekat ke tinggi. Ya, tinggi tapi tidak menjulang, gitu ya. Kemudian ikhwatal iman, itu kesimpulan pertama. Beliau bukan orang yang tinggi, bukan pendek. Sedang tapi lebih condong ke tinggi. Kemudian kesimpulan yang kedua, wala bil abyadil amhaqi wala bil adami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang putih, sangat putih, bukan. Ya. Wabil abyadil amhaq. Amhaq di sini artinya idza kana bayaduhu bayadun khalisan. Ya, yang dimaksud al-abyad al-amhaq adalah putih yang benar-benar putih. Lah, Rasulullah tidak seperti itu. Ya. Wala bil abyadil amhaq. Rasulullah bukanlah orang yang putih benar-benar putih. Terlalu putih bukan. Wala bil adam, dan Rasulullah bukan gelap kecoklatan, bukan. Wa inna ma launuhu, ini penting nih di garis bawahi. Wa inna ma launuhu sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kulitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam warnanya adalah bayadun musyrabun bihumrah. Beliau itu putih tapi ada merah-merahnya. Itu kulit atau warna kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kesimpulan nomor 2. Kesimpulan nomor 3, wala bil ja'dil qatati. Rasulullah bukan orang yang keriting kriwul. Kriwul rambutnya yang satu masuk ke yang lain dan seperti ikatan-ikatan begitu. Keriting bukan. Wala bisabti, dan Rasulullah juga bukan berambut yang lurus, yang kaku, bukan juga. Jadi Rasulullah pertengahan. Itu yang nomor berapa tadi? Nomor 1, Rasulullah tidak tinggi, tidak pendek. Yang kedua, Rasulullah tidak warna kulit beliau tidak putih sekali, bukan, tapi ada merah-merahnya. Yang ketiga, Rasulullah tidak keriting, tapi juga tidak kaku, ya, tapi pertengahan. Itu yang nomor 3. Kemudian selanjutnya disebutkan tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berumur 40 tahun. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ketika berumur 40 tahun itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau itu senang menyendiri. Ya. Hubbiba ilaihil khala. Rasulullah itu dijadikan oleh Allah senang menyendiri umur 40 tahun awal-awal itu. Suka menyendiri, memperhatikan keadaan, mencari hakikat kehidupan begitu. Itu umur 40 tahun. Sampai akhirnya Rasulullah SAW ya berangkat ke gua Hira. Dikasih makan sama Khadijah, disiapkan bekalnya. Ya, ditaruh oleh Khadijah, istri yang luar biasa. Bekal-bekalnya ditata rapi sama Khadijah. Rasulullah berangkat membawa bekal dari Khadijah sampai ke Gua Hira. Bermalam-malam Rasulullah di sana. Rasulullah ketika umur 40 tahun dijadikan oleh Allah senang menyendiri. Rasulullah pergi ke gua, dikasih bekal sama Khadijah. Sampai akhirnya datanglah malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang ketika Rasulullah umur 40 tahun. Malaikat Jibril datang, kemudian malaikat itu mengatakan, Iqra, bacalah. Atau sebelumnya malaikat itu mendekap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bacalah wahai Muhammad. Maka Rasulullah mengatakan, ma'ana biqari'in, aku nggak bisa membaca. Maka Rasulullah didekap oleh malaikat Jibril sampai hilang tenaganya Nabi. Terus dilepas lagi. Iqra, bacalah. Ma'ana biqari'in, aku nggak bisa baca. Sampai 3 kali. Barulah turun wahyu yang pertama. Yang berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, surat Al-Alaq yang pertama itu. Maka Rasulullah SAW ketakutan. Kemudian Rasulullah turun dari Gua Hira menuju istrinya yang tercinta itu Khadijah. Sampai di rumah Rasulullah mengatakan, Zammiluni, zammiluni, selimutilah aku. Ketakutan Rasulullah SAW. Setelah reda, maka Khadijah binti Khuwailid menghibur Rasulullah SAW. Jangan, ada apa wahai suamiku? Maka dalam riwayat dikatakan Rasulullah mengatakan, inni khasyitu ala nafsi. Aku takut ada sesuatu menimpa diriku. Diceritakan ketemu ini, ketemu malaikat makhluk yang aneh. Disuruh baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dapat wahyu pertama itu Rasulullah enggak paham apa ini. Ketakutan Rasulullah. Maka ditenangkan oleh Khadijah. Ya. Wallahi Allah tidak akan menghinakanmu. Wahai suamiku, engkau adalah orang yang nyambung silaturahim. Engkau adalah orang yang menolong orang yang susah. Engkau menjamu tamu, menolong orang dalam kebenaran. Gak mungkin Allah menyanyiakan dirimu. Gak mungkin Allah menghinakan dirimu. Bahkan dalam riwayat dikatakan, arju antakuna nabiyya hadhil ummah. Aku berharap engkau akan menjadi nabinya umat ini. Setelah itu apa yang dilakukan oleh Khadijah? Ini lihat. Yang dilakukan Khadijah pertama kali tadi kan menghibur. Satu, menghibur. Memberi motivasi. Agar suaminya tidak down dan ketakutan. Maka diberi motivasi sama Khadijah. Arju antakuna nabiyya hadil ummah. Aku berharap kau menjadi nabinya umat ini. Tidak cukup memotivasi. Langkah kedua yang dilakukan oleh Khadijah adalah memberi solusi. Memberi jalan keluar. Maka Rasulullah diajak oleh istri tercintanya menuju seorang yang bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini adalah seorang yang paham kitab Injil dan paham kitab Taurat. Dia bisa menulis dan bisa membaca kitab bahasa Ibrani, bahasa Hebrew, bisa membaca bahasa Injil. Jadi orang paham tentang Nasrani. Dan dia adalah orang Arab yang beragama Nasrani. Jarang. Semuanya kebanyakan nyembah berhala. Ya. Di antara yang nggak mau nyembah berhala ya ini. Waraqah bin. Kenapa kok saya katakan di antara? Karena tidak hanya Waraqah tok. Ada lagi yang nggak mau nyembah berhala. Nanti saya ceritakan biar nggak melebar. Akhirnya dibawa ke Waraqah bin Naufal. Kemudian dikatakan Isma min ibni akhika. Wahai sepupuku, karena Waraqah ini masih sepupunya Khadijah. Wahai sepupuku, dengarkan omongan atau ucapan dari anak saudaramu ini. Dari keponakanmu ini.
Maka Rasulullah SAW bercerita. Diceritakan sama Nabi, aku ada di Gua Hira, datanglah malaikat ini menyuruh aku begini. Maka kata Waraqah, yang datang kepadamu adalah namus. Maksudnya namus di sini adalah malaikat Jibril, yang mana dulu telah datang ke Nabi Musa. Jadi sudah ditebak sama Waraqah ini. Kemudian, dan tidaklah orang yang membawa seperti apa yang kamu bawa kecuali akan diusir dari kampungnya. Orang-orang akan mengusir dirimu. Tidaklah orang yang membawa seperti apa yang kamu bawa kecuali kamu akan diusir. Nah, Rasulullah heran. Bagaimana mereka mengusir saya? Wong semua orang kafir jahiliyah pada waktu itu, kalau ditanya siapa, kalau ditanya orang kafir Quraisy pada waktu itu, kalau ditanya siapa manusia yang paling terpercaya, sepakat mereka mengatakan Muhammad SAW. Pada waktu itu orang kafir Mekah, ya kaya, miskin, tua, muda, cewek, cowok, cantik apa enggak cantik, ditanya siapa manusia yang paling mulia akhlaknya, paling terpercaya, sepakat orang Mekah Muhammad SAW. Nah ini Rasulullah heran. Dikabari sama Waraqah, nanti mereka akan mengusir kamu. Loh kaget Rasulullah. Wong selama ini mereka mencintai Nabi. Rumahnya Nabi itu seperti banknya orang kafir jahiliyah. Tanpa bunga. Maksudnya para orang kafir itu banyak yang datang ke Nabi untuk minta agar barangnya, hartanya disimpan Nabi. Berangkasnya. Karena Rasul jujur. Dipercaya oleh orang kafir Quraisy pada waktu itu. Maka Rasul terheran-heran karena selama ini orang-orang ini baik sama Rasul. Tapi kata Waraqah nanti Rasul diusir. Maka Rasul terheran-heran dan Rasul mengatakan, apakah mereka nanti akan mengusir aku? Iya, tidaklah orang yang membawa seperti apa yang kamu bawa kecuali akan diusir. Seandainya aku masih hidup ketika kaummu mengusir dirimu, niscaya aku akan membelamu dengan pembelaan yang sangat dahsyat. Tapi tidak berlangsung lama, Waraqah wafat. Ya. Jadi seperti itu ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Waraqah wafat. Dan terbukti nanti yang diomongkan Waraqah itu. Akhirnya Rasulullah dijadikan nabi. Rasulullah dijadikan nabi, belum rasul, itu masih nabi. Makanya kata para ulama, nubbi'a bi Iqra wa ursila bil muddathir. Rasulullah itu dijadikan nabi ketika turun surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Adapun Rasul dijadikan rasul nanti ketika turun ayat berikutnya, yaitu ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut, kum, berdirilah, berikan peringatan kepada manusia. Lah ini baru jadi rasul. Itu baru jadi rasul. Makanya kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, nubbi'a bi Iqra wa ursila bil muddathir. Rasul itu dijadikan nabi dengan Iqra dan dijadikan rasul dengan al-muddathir. Itu ya. Kemudian Rasulullah SAW berdakwah di Mekah. Di sini disebutkan, kalau di kitab sini ya tadi yang saya bacakan, faqama bi Makkah asyra sinin. Rasulullah tinggal di kota Mekah 10 tahun. Nah, sebagian riwayat yang masyhur Rasulullah tinggal di kota Makkah yaitu berapa? 13 tahun. Dari umur 40 sampai umur 53. 13 tahun dakwah di Mekah. Dan dakwanya Nabi yang pertama adalah qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkanlah la ilaha illallah, kalian akan selamat, kalian akan beruntung. At-tauhidu awwal wajibin wa akhir wajibin. Tauhid adalah ya kewajiban yang pertama dan tauhid itu adalah kewajiban yang terakhir. Makanya dakwanya Nabi pertama kali di Mekah yang disampaikan la ilaha illallah. Dan sampai Nabi hampir wafat nanti, masih panjang kitabnya ya, nanti Rasulullah menjelang wafat, Rasulullah pun masih mendakwakan tauhid. La'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Ini hampir wafat. Sempat-sempatnya Nabi mendakwai umat tentang tauhid. Padahal para sahabat senior ada di sekelilingnya. Bukan orang yang lemah imannya, orang ahli tauhid.
tapi tetap Rasulullah mendakwakan tauhid, jangan niru Yahudi Nasrani menjadikan kuburan Nabi sebagai tempat peribadatan. Itu ya. Kemudian wabil Madinati asyra sinin, dan Rasulullah tinggal di kota Madinah 10 tahun. Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah ditemani oleh sahabat sejatinya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Rasulullah SAW terlunta-lunta di Mekah, dihinakan, dilempari batu, kemudian Rasulullah dicemooh, dilempari kotoran. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, dan temannya Nabi yang bersama Nabi pada waktu itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaffahullah ala ra'si sittina san. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada umur 60-an. Walisa fi ra'si wal hiyati 20 sya'ratan bayda. Dan pada akhir hayatnya rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yang beruban tidak lebih dari 20 helai rambut. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu umur 60-an tahun itu berdasarkan kalender Hijriyah, bukan kalender, maksudnya kalender Qamariyah, bukan kalender Syamsiyah, bukan kalender Masihiyah. Ikhwatal iman, itu adalah hadis yang pertama. Ya, sekarang kita akan lanjut ke hadis yang kedua. Yang bawa kitab, silakan dilihat kitabnya ya. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua, kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Qala al-muallif rahimahullah, haddatsana Humaid ibn Mas'ada al-Basri. Qal haddatsana Abdul Wahhab al-Thaqafi an Humaid an Anas ibn Malik. Sama tadi Anas bin Malik, sekarang juga Anas bin Malik perawinya. Ya. Telah menyampaikan atau telah bercerita kepada kami Humaid bin Mas'ada al-Basri, ia berkata telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab al-Thaqafi dari Humaid. Perhatikan, an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi sama dengan hadis yang pertama. Tadi hadis yang pertama diriwayatkan Anas bin Malik, maka hadis yang kedua ini pun diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kenapa kok Anas bin Malik tahu betul bagaimana sifatnya Nabi? Karena Anas bin Malik ini khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik ini adalah pelayannya Nabi, bocah kecil yang menjadi pelayannya Nabi, menyertai Nabi dalam safar maupun mukim. Biasanya membantu keperluannya Nabi, mengambilkan air wudhu, menjaga dan membantu Nabi dalam kesehariannya. Itu Anas bin Malik. Sehingga Anas bin Malik ini tahu betul siapa Nabi, karena sering bertemu Nabi, bersama Nabi, melihat Nabi, bagaimana sholatnya Nabi, bagaimana wudhunya Nabi, bagaimana perangainya Nabi, bagaimana bentuk fisiknya Nabi, bagaimana rambutnya Nabi, bagaimana warna kulitnya Nabi, bagaimana postur tubuhnya Nabi. Paham Anas bin Malik ini, hafal. Kenapa? Pertama, beliau itu bocah yang masih kecil. Orang kalau masih kecil kan sangat titen, kata orang Jawa. Masih ingat betul karena sejak kecil bersama Nabi. Kemudian kemana-mana bareng Nabi, sehingga hafal. Sehingga Anas bin Malik ini benar-benar bisa mensifati Nabi dengan sempurna. Karena kesehariannya bersama Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, Kana Rasulullah SAW rab'ah. Kana Rasulullah SAW rab'atan. Rasulullah SAW adalah orang yang pertengahan. Rab'ah itu artinya proporsional. Ya, jadi bentuk tubuhnya Nabi itu pas begitu loh. Maksudnya apa? Ditafsiri di kalimat berikutnya, laisa bitawili wala bil qasiri. Rasulullah tidak tinggi menjulang, wala bil qasir, dan Rasulullah tidak pendek. Jadi tinggi tapi tidak terlalu dan bukan pendek, begitu maksudnya. Kemudian hasanal jismi.
jasadnya Nabi itu atau fisiknya Nabi itu menawan. Hasan itu bagus, menawan, rupawan. Nyenengkeh wong sing lihat Nabi. Wa kana sya'ruhu laisa bija'din. Dan rambutnya Nabi tidak rambutnya Nabi tidak keriting. Kalau bahasa orang Jawa tidak kriwul ya, tidak keriting. Wala sabtin dan tidak lurus kaku, tidak juga. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asmarul laun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak berwarna gelap kecoklatan. Idza masya yatakaffa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau berjalan itu cepat. Ya, Rasulullah kalau jalan itu cepat. Saya bacakan makna yatakaffa. Arti yatakaffa adalah annahu idza masya ka'annama yanzilu min munhadarin. Rasul itu kalau jalan yatakaffa. Yatakaffa itu kayak orang turun dari sesuatu yang tinggi. Jadi kalau kita turun dari sesuatu yang tinggi kan agak cepat begitu. Berbeda dengan ketika datar. Kalau datar kan biasa jalannya. Tapi kalau kita seperti turun dari sesuatu yang tinggi maka jalan kita cepat. Nah itu jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kalau berjalan itu seperti orang yang turun dari tempat yang tinggi. Nah itulah makna dari yatakaffa. Jadi saya ulangi. Anas bin Malik menceritakan, ini pada hadis yang kedua ini, karena Rasulullah SAW rob'ah, postur tubuhnya Rasulullah itu proporsional, pas begitu loh, ya. Laisa bitawil wala bil qasir, bukan tinggi menjulang dan bukan pendek, tengah-tengah, sedengan, ya, lebih dekat ke tinggi, tidak ke pendek. Hasanal jismi, Rasulullah itu jasadnya menawan, rupawan, ganteng. Wa kana sya'ruhu laisa bija'din wala sabtin. Rambutnya Nabi tidak keriting dan tidak lurus kaku. Asmaral laun dan tidak gelap kecoklatan. Idza masya yatakaffa'u, dan Rasulullah kalau berjalan itu seperti orang turun dari tempat yang tinggi. Jadi cepat maksudnya itu. Dan ikhwatal iman, di antara akhlaknya Nabi itu, Rasulullah mungkin nanti akan diterangkan juga ya, insya Allah akan diterangkan juga, tapi ini belum sampai kita. Rasulullah itu kalau ada seseorang, maka Rasulullah itu menghadap ke orang itu dengan semua badannya. Bisa dipahami nggak? Jadi Rasulullah itu kalau ada orang itu nggak begini. Lihat saya ya. Ya mesti lihat lah, ini kan namanya video TV ya kan. Jadi kalau ada orang di sana, Rasul itu misalnya nyalami orang bukan begini. Sambil wajahnya, postur tubuhnya ke sana, wajahnya noleh ke orang ini begini. Enggak. Tapi Rasul itu kalau nyalami orang, kalau bertemu orang dengan badannya begini. Jadi badannya pun ikut menghadap ke orang ini. Itu termasuk akhlaknya Rasulullah SAW. Jadi kalau ada orang itu Rasulullah tidak sekedar noleh dengan kepala beliau begini, enggak. Tapi benar-benar badannya pun menghadap ke orang itu, benar-benar menghargai begitu loh. Jadi nggak sekedar misal ada orang mau nyalami terus kita begini sambil kita lihat ke sana, enggak. Tapi Rasulullah SAW sebagai bentuk akhlak yang mulia, kalau ada orang Rasul itu menghadap tidak kepala saja tapi dengan seluruh badannya. Itu nanti akan kita jelaskan, nanti juga akan dijelaskan itu. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana rambutnya Nabi? Ya, ini mungkin hadis yang terakhir dalam pertemuan ini ya. Hadis yang terakhir, 3 hadis. Masih banyak hadisnya ya, dan saya harap panjenengan punya kitab ini ya. Kitab bagus ini. Ya. Kita semuanya, ini kitab namanya kitab Syama'il An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sarahnya yang saya pakai adalah miliknya Syekh Abdul Razak Hafidhahullah Ta'ala. Tapi intinya yang kita kaji adalah kitab Syama'ilun Nabi. Jadi ikhwatal iman, kita ini kan ingin bersama Rasulullah, ingin ketemu Rasulullah, ingin meneladani Rasulullah. Setiap hari kita baca sholawat, setiap hari kita lakukan sunnah-sunnah Nabi. Maka kita harus benar-benar tahu siapa Nabi. Maka di antara solusi untuk mengetahui itu, ya kita belajar kitab Syama'il An-Nabi SAW.
Sekarang hadis yang ketiga para jamaah, hadis yang terakhir insyaallah dalam pertemuan kali ini. Haddatsana Muhammad ibn Bashar yakni Al-Abdi qal haddatsana Muhammad bin Ja'far qal haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq qala. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar yakni Al-Abdi, dia berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, ia berkata telah menceritakan kepada kami Syu'bah. Perhatikan, dari Abi Ishaq qal sami'tul Barra'a ibn Azib radhiyallahu anhuma yaqul. Saya mendengar Al-Barra' bin Azib, sahabat Nabi yang mulia ini terkenal. Saya mendengar Al-Barra' bin Azib berkata. Jadi kalau hadis yang pertama yang meriwayatkan Anas bin Malik, hadis yang kedua Anas bin Malik, sekarang hadis yang ketiga adalah seorang sahabat Nabi yang mulia yang bernama Al-Barra' ibn Azib radhiyallahu anhuma. Yaqul, beliau berkata, perhatikan. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang postur tubuhnya itu proporsional, ya. Postur tubuh beliau itu ideal, ya. Ideal. Pas lah gitu, ideal itu maknanya. Ba'ida ma baina mankibaihi. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu perhatikan ba'ida ma baina mangkibai, artinya antara pundak yang satu dengan pundak yang lainnya itu berjauhan. Berarti Rasulullah itu bidang, Rasulullah itu gagah. Jadi antara pundak yang satu dengan pundak yang lain itu berjauhan. Jadi bukan begini. Ya, jadi Rasulullah itu gagah. Antara pundak satu ini berjauhan, antara pundak yang satu dengan pundak yang lain. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kedua bahunya tampak bidang. Bukan kata, mohon maaf ya, bukan kata orang Jawa, orang yang nyekukro gitu, bukan. Enggak tahu bahasa Indonesianya nyekukro itu apa. Mungkin Mas Khairuddin tahu bahasa Indonesianya nyekukro itu apa. Tapi paham ya kalau bahasa Jawa ya. Ya, Rasul itu bukan orang yang kurus terus ininya kecil, bukan, tapi Rasul gagah, ininya bidang gitu ya. Bukan orang yang bungkuk, bukan orang yang seperti orang sakit, bukan. Tapi gagah Rasulullah, bidang. Antara pundak satu dengan pundak yang lain itu berjauhan. Artinya bidang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian azimul jummah ila syahmati udhunaihi. Nah, ini penting ini. Dan rambutnya Rasulullah itu lebat, ya, menutup dua telinga beliau. Ya. Jumma itu coba saya terjemahkan di sini. Kalau kita lihat syarah dari Syekh Abdul Razak, yang dimaksud jumma itu adalah ma dorobal mangkibain, yaitu rambut yang sampai memukul kedua, maksudnya memukul di sini itu maksudnya rambut yang sampai ke ke bahu, betul, ke pundak, bahu atau pundak. Jadi rambutnya Rasulullah SAW itu sampai pundak, sampai bahu ya pundak ya bahasa Indonesia, sampai pundak dan menutupi telinga beliau. Ila syahmati udunaihi. Kemudian alaihi hullatun hamra. Alaihi hullatun hamra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengenakan pakaian berwarna merah. Ma ra'aitu syai'an qad ahsan minhu. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memakai pakaian merah itu, maka kata Barra' bin Azib, beliau mengatakan tidak pernah saya lihat orang yang lebih tampan dari Rasulullah. Tidak ada, kata beliau. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu postur tubuhnya ideal, proporsional, tidak tinggi menjulang, tidak pendek, rambutnya tidak keriting, tidak lurus kaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulitnya bukan putih sangat putih, tapi juga bukan hitam kecoklatan, bukan. Tapi Rasulullah itu kulitnya atau warnanya adalah putih tapi ada kemerah-merahannya. Ba'ida ma bainal mangkibain, Rasulullah itu antara pundak yang satu dan pundak yang lain itu berjauhan. Artinya bidang, gagah, tampan. Azimal jummati ila syahmati udunai, rambutnya Nabi itu lebat.
menutupi kedua telinga. Ya, kalau al-jumma tafsirannya itu apa yang sampai menjuntai, memukul pundaknya, sampai ke pundak. Alaihi hullatun hamra ma ra'aitu syai'an qad ahsan minhu. Jika Rasulullah SAW mengenakan pakaian berwarna merah, maka kata perawi Al-Barra bin Azib mengatakan, aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih indah, orang yang lebih tampan melebihi Rasulullah SAW. Tidak ada. Kalau Rasulullah sudah pakai baju merah, rambutnya sampai ke pundak, menutupi telinga, ya, kata beliau, saya tidak pernah melihat orang yang lebih tampan dari Rasulullah SAW. Itu ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Itu yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini, ya, dan insya Allah akan kita lanjutkan pada hari Ahad insya Allah di waktu yang sama pukul 20 waktu Indonesia Barat. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.